Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 371, Kier, kamu telah berubah. Baru pada pertengahan acara reuni, paman tertua keluarga Su tiba. Meskipun dia dan Papa Su tidak cocok bagaikan api dan air, dia cukup peduli untuk menjaga muka keluarga Su di depan umum dan bertindak seperti saudara bagi Papa Su. Jadi ini keponakanku. Dia tampak berbakat. Paman Su yang tertua cukup tinggi dan agak gemuk, sehingga tampak kekar dibandingkan dengan Papa Su. Tangannya secara alami juga sangat kuat, dan Jing Yun merasa sakit ketika dia menepuk bahunya. Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini, saudaraku. Aku malu sebagai adik. Papa Su segera menyapa dengan nada biasa. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Semua orang tahu bahwa kakak dan adikku menangis setiap hari untuk anak ini. Sekarang dia sudah pulang, seorang saudara sepertiku pasti merasa lega. Namun, Jing Yun tidak menjawab dan malah terus memperhatikan paman tertuanya dan Su Yihong. Seperti ayah, seperti anak. Mereka benar-benar memperhitungkan segalanya. Jangan khawatir tentang pamanmu. Sapa dia sebentar saja. Mama Su berbisik di telinga Jing Yun saat itu. Ibu, bisakah ibu membantuku mengumumkan pertunanganku dengan Minglan? Sebenarnya, Jing Yun tidak peduli dengan kedua pria itu. Dia akan tetap berurusan dengan mereka, dan yang dia inginkan saat ini hanyalah memberikan sesuatu untuk Minglan. Mama Su tersenyum kemudian. Mengerti. Oleh karena itu, Mama Su berjalan ke podium dan mengumumkan pertunangan Minglan dengan Jing Yun. Oud Seng tentu saja senang akan hal itu, bahkan jika Seng Xiao tidak bisa menahan Huang Yao, dia sedikit banyak mendapat penghiburan melalui Jing Yun. Kakak keempat, Jing Yun, selamat. Mu Qi segera mengucapkan selamat. Kau tidak tahu betapa tidak sabarnya Xiao Xiao dan aku ketika sepertinya tidak ada jalan keluar bagi kalian berdua. Menurutku, hanya kamu yang tidak sabaran. Kakak kedelapan tidak pernah menanyakan hal seperti itu. Kata Seng Minglan sambil mengangkat alisnya. Hanya kamu yang ada di hatinya. Apapun yang terjadi, semoga kamu tetap bersama orang yang kamu cintai. Kamu akan bahagia, kakak keempat. Seng Minglan mengangguk, lalu menoleh ke arah Jing Yun, mengundang tatapan iri dari sekeliling mereka saat mereka saling menatap mata masing-masing dengan penuh kasih. Sementara itu, para karyawan di Su Holdings tidak hanya terkejut, mereka juga berkeringat dingin. Lagi pula, orang yang diperintahkan atasan mereka untuk mengganggu dan menindas adalah putra ketiga dari keluarga Su. Tak heran, baik dalam sikap maupun penampilan, dia tidak seperti karyawan kantoran pada umumnya. Dia adalah tuan muda Su Holdings. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh perusahaan, dan mereka yang sebelumnya telah menyulitkan Jing Yun menjadi sangat gugup. Aku tidak akan menentangnya jika aku tahu dia adalah tuan muda Su Holdings. Dia terlalu berhati-hati. Tidak akan ada banyak kesalahpahaman jika dia menjelaskan siapa dia sejak awal. Sepertinya tuan muda ketiga sedang melakukan inspeksi dengan pakaian sipil. Kalian yang menindas staf yang berpangkat rendah dan menjilati sepatu atasan sekarang dalam masalah. Sebenarnya, Jing Yun tidak punya dendam terhadap orang-orang itu karena dia sudah memberi mereka pelajaran. Dia tidak akan peduli dengan mereka selama mereka tidak melakukannya lagi. Setelah acara, semua tamu memasuki lantai dansa sedangkan Su Yihong pergi ke taman untuk mengobrol dengan ayah kandungnya. Paman, meskipun aku sudah bersama keluarga ini selama bertahun-tahun, pada akhirnya merekalah yang lebih terlihat seperti keluarga. Paman tertua Su mendengus. Kamu telah bekerja keras untuk keluarga selama bertahun-tahun, tidak pernah bermalas-malasan. Namun, semua prestasimu telah direnggut hanya karena pengemis itu kembali. Aku tidak keberatan. Su Yihong bergumam. Tetap saja, adik kecil ini sulit ditaklukkan. Jika kita tidak segera bertindak, akan terlambat jika dia mengingatnya. Apa yang sedang kamu rencanakan? 2 hari lagi, aku akan membawa adikku untuk berkunjung ke pabrik. Kita lihat saja apa yang ada dalam pikiranmu. Karena memiliki begitu banyak mesin berat, pabrik-pabrik Su Holdings bisa jadi merupakan tempat yang sangat berbahaya. Ketika saatnya tiba, bukan berarti Jing Yun tidak bisa ditangani jika mesinnya dirusak sedikit saja. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa jika terjadi kecelakaan. Jing Yun hanya bisa menyalahkan kesialannya sendiri. Jangan khawatir tentang hal sepele seperti itu. Paman tertua Su menjawab. Jika sayapmu tidak mengeras, aku akan mematahkan leher kurus adikmu. Jangan terburu-buru. Sementara itu, Seng Xiao berdiri tegak, menyaksikan Su Yihong dan paman tertua Su berbaur. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Katakan pada Jing Yun untuk berhati-hati beberapa hari ini. Su Yihong sedang merencanakan sesuatu. Harus kukatakan bahwa hubungan darah adalah hal yang aneh, Mu Qi tak dapat menahan diri untuk merenung. Keduanya terlihat sangat mirip. Jika Anda penasaran, mari masukkan bayi ke dalam tubuh Anda dan lihat apa yang terjadi. Usiaku 19 tahun, kata Mu Qi, menekankan usianya. Usia 20 sudah cukup. Mu Qi mencoba meninju dadanya, tetapi Seng Xiao menahan tinju kecilnya. Kakekmu berharap kita segera punya anak. Kita bahkan belum bertunangan, apalagi menikah.
Buat apa aku memberimu bayi? Kier, kamu sudah berubah. Kamu tidak pernah memperlakukanku seperti itu sebelumnya. Mu Qi terkekeh dan berhenti mempermainkannya. Kapan kamu akan mengumumkan berdirinya Zongteng? Ketika waktunya tepat, kata Seng Xiao misterius. Dia sekarang telah mengundurkan diri dari Huang Yao, dan orang-orang Jianchuan akan mengubah pendapat mereka tentangnya. Lagi pula, dia tidak punya apa-apa sekarang. Dia seharusnya tidak bertindak cepat, dan malah memuaskan dirinya sendiri dengan menyaksikan drama yang terjadi. Dan dia mampu membiarkan Old Seng menipu dirinya sendiri selama beberapa hari lagi. Di kejauhan, Jing Yun yang berada di samping papamu dan mamamu juga memperhatikan bahwa Su Yihong sedang duduk bersama paman tertuanya. Sepertinya kakak tertua dan paman tertua sedang asyik mengobrol, katanya dengan santai kepada mamamu. Kakakmu bisa mengobrol dengan baik dengan siapa saja. Tampaknya Ibu Jing Yun menaruh kepercayaan 100% kepada Su Yihong. Ketekunan Su Yihong dalam mengelola keluarga selama bertahun-tahun tentu tidak sia-sia. Apa yang kalian bicarakan? Kalian tampak sangat bahagia. Su Yihong bangkit dari tempat duduknya ketika ia melihat Jing Yun di dekatnya, menghampirinya dan Mama Su. Tentang bagaimana kalian menjalin hubungan baik? Jawab Mama Su. Bu, aku berencana untuk membawa adikku ke pabrik kami untuk berkunjung 2 hari lagi. Bagaimana menurutmu? Karena keluarga Su memiliki perusahaan yang mengembangkan dan memproduksi peralatan medis, Jing Yun tentu harus belajar tentang lini produksi mereka. Kedengarannya bagus. Kalau begitu, kau yang akan bertanggung jawab. Terima kasih, kakak. Jing Yun pun berkata dengan sangat sopan. Tidak perlu bersikap formal begitu. Kita bersaudara, dan harta keluarga ini pada akhirnya akan menjadi milikmu. Lihat, apa yang baru saja dikatakan Seng Xiao. Su Yihong tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, karena semakin lama Jing Yun tinggal di keluarga Su, semakin erat pula ikatan batinnya dengan pasangan Su. Jika terus berlanjut, Su Yihong akan dirugikan jika dia mencoba melakukan apapun terhadap Jing Yun. Setidaknya, jika dia harus dihadapkan pada situasi saat ini, pasangan Su mungkin akan berpihak padanya.